Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 15, ayat 1 sampai ayat 2, ayat 10 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ada peribahasa mengatakan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap kelompok masyarakat tentu memiliki sejumlah kesepakatan yang dijadikan tradisi atau adat istiadat untuk menata hidup bersama, atau juga disebut semacam kearifan lokal. Tetapi dalam hubungan dengan orang lain di luar dari kelompok masyarakat tersebut, dibutuhkanlah hukum yang lebih tinggi dan berlaku secara umum sebagai pedoman kehidupan seluruh rakyat yang bermacam suku dan golongan. Perdebatan sengit antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli kitab dalam perikop Injil Matius pasal 15 ayat 1-2 dan ayat 10-14 kurang lebih berkaitan dengan hal tadi. Jadi, awalnya ada tuduhan bahwa para murid Yesus sudah melanggar tradisi atau adat istiadat nenek moyang bangsa Israel seperti tertulis dalam kitab Imamat pasal 22 ayat 1-16. Isi tuduhannya apa? Para murid itu tidak cuci tangan dulu sebelum makan. Tampaknya sepele, bukan? Tetapi ya, kalau sudah bicara adat, payah ngomonglah. Kalau kita hanya mendengar alasan tuduhan tersebut, bisa jadi kita juga akan berpikir sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Saudara-saudariku, jadi begini duduk perkaranya. Ada sekian banyak tradisi dalam kehidupan masyarakat Yahudi sebagai keturunan Israel. Tentu ada yang namanya aturan yang berlaku umum. Ada pula tradisi-tradisi khusus yang berasal dari kesepakatan orang-orang dalam kelompok suku atau keturunan keluarga tertentu. Tradisi cuci tangan hanya bersifat mengikat atau diharuskan bagi suku Lewi dari keturunan keluarga Harun yang disebut kaum imam. Sementara suku lain tidak.
Nah, orang-orang Farisi dan ahli kitab Taurat tadi bermaksud main pukul rata dengan prinsip seluruh keturunan Israel itu umat imami. Karena itu Yesus dan para murid pokoknya harus menaati tradisi itu, tidak peduli berasal dari kaum apa. Yesus melihat dan memahami betul akar persoalannya. Walau begitu, saudara-saudari, Yesus tidak mau berdebat untuk hal sepele yang sebenarnya tidak menentukan keselamatan ketika orang menaati atau tidak menaatinya. Tanggapan Yesus di ayat 11 mau menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar tradisi yang dibuat oleh manusia. Yang dimaksud ialah soal prinsip moral. Kemurnian moral dalam diri setiap orang jauh lebih penting, sebab rancangan kejahatan yang lahir dari pikiran dan hati manusialah yang membuat seseorang itu tercemar atau najis secara moral. Sedangkan dalam hukum Perjanjian Lama, mengenai kenajisan itu dinilai berdasarkan kategori atau soal menyentuh dan memakan jenis makanan tertentu atau sesuatu tertentu lainnya. Saudara-saudari, penulis Injil Matius mengajak semua murid Yesus menggunakan dasar penafsiran hukum atau aturan dengan cara Yesus, yaitu yang ingin membenahi dan menjunjung tinggi nilai martabat setiap orang di hadapan Allah. Maka di bagian lain kita mendengar prinsip hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Saudara-saudariku, prinsip Yesus sangat revolusioner. Dia mendobrak cara berpikir dan juga sikap hidup seseorang terhadap dirinya maupun orang lain, karena melebihi pertimbangan manusiawi belaka yang cenderung melihat suatu persoalan atas dasar untung rugi. Mari kita bertanya diri, apakah dengan atau setelah kita mengikuti Yesus, kemudian cara berpikir, cara hidup kita menjadi semakin manusiawi, atau apakah malahan justru semakin kurang atau tidak manusiawi? Saudara-saudariku, Yesus ingin supaya kita memandang nilai kehidupan kita pribadi dan juga sesama, pertama-tama dari sisi kemuliaan martabatnya sebagai anak-anak Allah, supaya kita tidak terlalu gampang mengadili orang lain dengan prinsip gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, atau kalau dalam bahasa lebih sederhana, sekali tersakiti sampai mati tak akan terampuni. Saudara-saudariku, siapakah kita sehingga kadangkala karena hal-hal sepele, misalkan soal ketersinggungan, ketidakcocokan dalam prinsip, perbedaan dalam pandangan, mungkin perasaan yang tidak sama untuk suatu hal tertentu, lalu dengan gampang dan kita merasa berhak menilai atau menghakimi orang lain, bahkan melebihi cara Allah menghakimi kita, di mana Allah sekedar memakai kasih dan kerahimannya tanpa batas ketika memandang kita. Saudara-saudariku, semoga hidup Anda, keluarga dan juga pekerjaan Anda hari ini diberkati oleh rahmat Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.